بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. طيب أخواتي في الدين، عزني الله وإياكم. Sebelumnya suara Ana kedengaran dengan jelas nggak? Suara Ana jelas nggak kedengarannya? Keras atau mungkin mau dikerasin lagi? Mu'tadil Ustaz. Mu'tadil. Baik. Baik, ahlan wa sahlan ya. Udah lama banget sebenarnya dibuat grup nih. Tapi nggak sempat-sempat. Dan insya Allah ini kita mulai pertemuan pertama. Di mana insya Allah kita akan mempraktekkan. Antum insya Allah udah belajar Nahwu Shorof semua. Kaidah-kaidah Nahwu Shorof. Nah, di sini sekarang kita praktekkan. Karena penting banget praktek. Di pondok Ana dulu kami belajarnya cuman 2 bulan. 2 bulan itu belajar Nahwu Shorof pakai buku Mukhtarat. Itu Ustaz Aun Rafiq. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, itu belajar Mukhtasar. Karangan Ustaz Abu Izi. Hafizahullah Ta'ala. Nah, setelah itu selama 3 tahun, itu sisanya kami praktek, 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 dan praktek. Pentingnya praktek karena kalau misalnya kita belajar sampai 4 tahun nggak praktek, itu bisa dibilang eh, sayang banget. Sama juga semua ilmu itu, apa saja ilmu tersebut harus dipraktekkan. Al ilmu bila amal kasyajarati bila thimar atau bila samarah. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Gak ada yang ambil manfaat. Burung-burung palingan kayunya diambil, jadikan papan. Tapi kurang bermanfaat. Makanya sekarang antum praktekkan apa yang antum pelajari, nahwu sharaf antum, kaidah-kaidah yang antum pelajari. Di sini waktunya antum praktekkan. Kemudian nasihat anak buat kita semua, kitab ini berapa halaman? 200. Kita harus bersabar dalam menuntut ilmu, menimba ilmu, capek-capek, habis kuota untuk beli paket Zoom, internet antum pakai buat belajar. Insya Allah itu semua nggak sia-sia. Semua itu akan kita nikmati hasilnya di hari kemudian kelak insya Allah Ta'ala. Isbiru. Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a bil jahli tula hayatihi. Barang siapa yang nggak merasakan capeknya menuntut ilmu, mencurahkan tenaga, biaya, semuanya demi menuntut ilmu sejam saja,
maka dia akan merasakan sengsaranya kebodohan selama hidupnya. Kemudian Anda pilih buku Tazkiratus Sami' yang berkaitan tentang adab atau adab alim wal muta'allim. Adabnya seorang yang berilmu, seorang guru, dan juga al-muta'allim, orang penuntut ilmu. Karena ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, sekarang banyaknya penuntut ilmu, tapi sangat sedikit yang mempelajari adab. Sangat sedikit yang memperhatikan adab. Sangat sedikit yang mempelajari bagaimana adab berbicara kepada guru, bagaimana adabnya bersama ilmu, adabnya bersama kitab-kitab, bagaimana cara memanggil gurunya, bagaimana cara menghubungi gurunya, ustadznya di WA, dan seterusnya. Sangat disayangkan. Makanya anak pilih buku ini, semoga kita sama-sama bisa mengambil faedah daripada ilmu-ilmu yang berada dalam buku ini. Tapi mungkin itu yang dari anak sedikit nasihat. Kita mulai saja. Jadi di sini antum baca, ana minta antum baca, kemudian kita koreksi apa salahnya, kita koreksi bareng-bareng di mana salahnya. Kemudian kalau misalnya ada faedah yang bisa kita ambil, kita artikan, dan juga kalau masih ada waktu kita membahas kaidah-kaidah yang terdapat dalam apa yang udah kita baca. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Tadhkirah, peringatan. As-Sami' wal Mutakallim, bagi yang mendengar, wal Mutakallim, yang berbicara, terkait tentang adab seorang ahli ilmu dan juga penuntut ilmu. Tasnif disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'atil Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa bidailihi thalathatu malahiqa mufidatan atau mufidatin afwan. Baik, siapa yang mau baca dulu? Minal ikhwa atau minal akhwat? Man? Silahkan yang mau baca. Minal ikhwah, Ustaz. Minal ikhwa, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi birrir rahim al-wasi'il alim dzil fadlil azim al-muqaddimah wa ufaddilus salat wa afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-munazzala alaihi fid dzikril hakim. A'udzu billahi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihil kiram jawarihi fi darin na'im. Santuan. Amma ba'd. Hasbuk. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin di sini usahakan semua harakat akhirnya kita baca ya. Nggak boleh wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabil karim. Semuanya harus eh, dihidupkan harakatnya. Baik, Ustaz. Karena kan kita lagi proses belajar. Soalnya antum nanti mengisi kajian itu baru akhir-akhirnya disukunin. Biar kita tahu, oh ini berarti yang benar at-taslimi, bukan at-taslimu, bukan at-taslima. Wa atammut taslimi dan seterusnya. Ala kulli hal barakallahu fiik. Alhamdulillahil barrir rahimi ar-rahim al-wasi'il alimi dzil fadlil azimi wa afdhalus salati wa atammut taslimi
على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم أو جواره في دار النعيم. Di sini muallif rahimahullah taala muqaddimah memuji Allah dan juga salawat dan taslim bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alukum, ana tanya antum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama memulai buku-buku mereka dengan bismillah? Afidna, coba kasih ke kita faedah man ya'rif. Limadza bada'u fi kitabatihim al-basmalah? Bismillah, iktidaan bil Qur'anil azim wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kebiasaan para ulama juga Ustaz Jamil ahsan. dalam memulai tasawuf mereka. Sahih. Rahimahullah. Barakallahu fiik. Awalan iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatihim fi kitabati ar-risalati ilal muluk. Untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuk para raja seperti Raja Herakl mengajak untuk masuk Islam itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, tabarrukan bi Bismillahi Jalla wa Ala untuk mengharapkan keberkahan dari nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Yang lain lagi, silakan. Afwan. Di sini ada faedah. Bisa kita ambil. Ketika antum mendapati isim ma'rifah yang jatuh setelah isim nakirah, maka isim ma'rifahnya itu jadi mudhafun ilaih, isim nakirahnya jadi mudhaf. Jadi jumlah idhafiyah. Insyaallah antum udah tahu semua, udah pernah belajar apa itu jumlah idhafiyah. Jumlah idhafiyah itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Atammu di sini isim nakirah. Asalnya kita lihat atammu saja. Kata atammu. Isim nakirah. At-taslim isim ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Alif wal lam, Ustaz. Alif wal lam sahih. Atammun. Atammun kita jadikan atammun karena kan kata sendirinya atamun itu apa dia? Apa tanda nakirahnya? Tanwin. Tanwin ahsan. Dhamma. Sahih. At-tanwin. Baik, barakallahu fiik. Jadi ketika antum baca atau menemukan dalam kitab ada isim ma'rifah jatuh setelah isim nakirah, maka bacanya at-taslimi sebagai mudhafun ilaih. Dan ini sangat banyak dalam antum pasti temukan mungkin dalam 3 baris itu pasti ada. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Siapa lagi yang membaca? Abdurrahman. Akhuna Abdurrahman. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Tafadhal.
Oh ini, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarhu syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi alladhi syahida asy-syar'u wal aqlu bi fadlihi wattafaqatil ara'u wa alsinatu ala syukri ahlihi. Ahsant. Barakallahu fiik. Masya Allah. Afadana akhuna Abdul Rahman fi bidayati al-qira'ah wa fi bidayati qira'at al-kitab labudda an naqul qala al-musannif rahimahullah ta'adduban bihim. Kita doakan musannifnya ketika kita membaca buku apa saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala seperti itu. Fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarha syababihi. Fa inna min ahammi, sesungguhnya termasuk perkara yang sangat penting untuk al-labib yang memiliki akal, yubadiru bihi syarha syababihi, yang harusnya dia bersegera untuk apa, memaksimalkan syarha awal masa mudanya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabi husnal adab. Al-labib, antum sering dengar al-albab, ulil albab, sahih. Apa artinya ulul albab? Yang memiliki Akal. akal, sahih. Makanya di sini dikatakan al-labib. Kalau memang dia berakal, al-labib dikatakan bukan an-nas atau at-talib, tapi dikatakan al-labib. Min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarha syababihi. Yang harus dia perhatikan, maksimalkan di awal masa mudanya. Wa yudhibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabi, dan dia selalu mencurahkan dirinya untuk memperoleh sesuatu tersebut adalah husnal adab, adab yang baik. Itu yang harus diperhatikan. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi, yang dimana syariat, akal udah membuktikan pentingnya adab. Wattafaqatil ara'u wa alsinatu ala syukri ahlihi. Sepakat juga pendapat-pendapat manusia dan juga ucapan-ucapan manusia bahwasanya yang memiliki adab itu harus dia bersyukur. Alhamdulillah, dia mendapatkan atau memiliki adab yang husn, adab yang baik. Istamir, siapa lagi yang mau lanjut? Wa inna man, apa ya? Siapa ini? Kasino. Ustaz, Tafadhal. Ustaz. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa inna ahaqqan nasi bihadhil khuslatil jamilati wa awla himmi bihiyazati bihiyazatin hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi alladhina qulubihi ruwatal ruwatal majdi wassana'i wa wa akhra
وأحرزوا 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 فيه خصوبات السبق إلى وراثة الأنبياء لع- لعل- لعلمهم ب- بمك- بمكارهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن آه، س- وحسن سري سيرة وحسن سيرة الأئمة أئمة وحسن سيرة الأئمة أطهري أطهري من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة آه، علماء علماء السلف واقتدى بها بها هديهم بهد بهديهم فيه فيه مشايخ الخلف. هذا في أحسنت إن شاء الله تبارك الله. طيب، وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم. Dan orang manusia yang paling pantas untuk mendapatkan sifat yang jamilah ini, yang indah ini, وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة, dan yang paling utama untuk menjaga tingkatan yang mulia ini adalah ahlul al-ilmi. Apakah semua ahlul ilmi? Enggak. Makanya dijelaskan setelahnya alladzina kullu au hallu bihi dzurwatal majdi was sana'i. Enggak semua penuntut ilmu, tapi di sini disifati lagi alladzina hallu au kullu bihi dzurwatal majdi was sana'i. Yang di mana mereka itu sudah mencapai puncaknya al-majd, kemuliaan, wassana, udah melewati waktu yang panjang. Kalau kita bilang mungkin suhu-suhunya. Wa ahrazu bihi qasabati sabqi ila wirathatil anbiya, yang dimana juga mereka itu udah lama memelihara atau menjaga warisan-warisan para nabi. Warisan para nabi ilmu. Li'ilmihim bimakarimil akhlaq, atau bimakarimi akhlaqin nabi wa adabihim. Yang dimana pengetahuan mereka atau karena pengetahuan mereka terkait tentang akhlak-akhlak Nabi yang mulia dan juga adab-adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mereka mengetahui bagaimana perjalanan imam-imam al-athhar yang disucikan dari kalangan ahli baitihi wa ashabihi, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. أحسن. طيب، siapa lagi yang membaca? Oh, أنا أستاذ. طيب تفضلي. Yang mana ya Ustaz ya? Sampai di mana آه tadi? قال ابن سيرين. Tapi lah Arif Ustaz.
La بسم ba'as. الله. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان ابن حافظ Uyainah. عيينة Uyainah. عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه Wasiratihi. نعم على خلقه وسيرته وهديه فما Wafaqaha. فما وافقها فهو الحق وما خالقها فهو الباطل Ahsanti. فهو الباطل. Tilu. Sini sini sini. Baik. Barakallahu fiik. Ahsan. Jazakillahu khair. طيب إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. قال ابن سيرين. ابن سيرين. Coba antum perhatikan. Di sini ada faedah. Ibnu, coba antum perhatikan. Ibnu di sini sama Bnu. Ini asalnya sama-sama Ibnu. Kenapa di sini penulisannya beda dengan yang di sini? Ma huwa sabab? Apa penyebabnya? Aftuna. Siapa yang mau berfatwa? Berfatwa. Siapa yang لأن سفيان بن عيينة هناك اسمين أستاذ. ahsan? Lianna أما ابن ليس waqa'a قبله اسم. sahih. Waqa'a baina ismain. Terletak di antara dua isim, dua nama. Kalau Ibnu di sini bukan antara dua nama, qala fi'il, bukan isim, bukan nama orang. Makanya Ibnu Sirin. Sufyan ibn Uyainah. Uyainah. Nanti ada juga kalau misalnya antum dapat dia udah terletak di antara dua isim, tapi alifnya masih ada. Maka itu tanda bahwasanya Uyainah misalnya bukanlah ayah kandung dari Sufyan. Bisa jadi mungkin kakeknya atau apa. Cuman penisbatan saja. Tapi kalau udah Ibn, berarti udah pasti dia waliduhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizan al-akbar. Oh belum, di sini dulu. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Al-hadiya di sini yang dimaksud adalah adab. Mereka para ulama dulu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Qala al-Hasan in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinin summa as-sinin. Hendaknya seorang lelaki atau seorang penuntut ilmu untuk dia mencari adab, mempelajari adab bertahun-tahun. Maksudnya harus mendalami adab. Waqala Sufyan ibnu Uyainata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizan al-akbar. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah patokan atau tolak ukur yang sesungguhnya. Intinya tolak ukur adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tu'radul asya. Semua segala sesuatu itu dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, baik itu dalam sisi akhlaknya maupun sirahnya, perjalanannya dan juga petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwa al-haq wa ma khalafaha
fahuwal batil. Jika sesuatu tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwal haq, maka dia betul, benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan jika sesuatu tersebut menyelisihi hak, kembali kemana? Antum harus tahu dhamir itu kembali kemana saja. Biar antum bisa tahu artikan. Fama wafaqaha fahuwal haq, wa ma khalafaha fahuwal batil. Hak di sini wafaqaha, khalafaha. Haknya itu kembali kemana? Al-asya rubama Ustaz. Rubama, la, Al alah. rubama. Al-asya. Ihdif kalimah rubama. Al-asya. Al-asya. Hasan. Wal muradu bil asya, yang dimaksud dengan asya ini apa? Khuluqihi, siratihi, had, haddihi. Kalau sesuatu tersebut sesuai dengan akhlaknya Nabi, sesuai dengan petunjuknya Nabi, sejarahnya Nabi, maka dia al-haq. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Kalau seandainya sesuatu tersebut menyelisihi kebiasaan Nabi, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa al-batil. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, ada lagi yang mau baca? Baqiya indana taqriban 14 daqiqah. Ada lagi yang mau baca? Kesempatan antum baca. Ana jais. Aku Jaiz. qara'tu anifan. La ba's walau 100 marrah. Ah. Wa Tafadhal. qala Habib ah, Bismillah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-Habib bin syahidi libnihi ya bunayya ashibil fuqaha'a wal ulama'a wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin min al-hadithi. Ahsan. Barakallah. Wa qala Habibu bunu syahid. Bunu. Bunu pakai, nggak pakai al, nggak pakai alif. Berarti ayah kandungnya ya. Nah, libnihi ya bunayya. Tadi antum baca apa tadi? Ishib. Ashibil fuqaha. Ashib. Fi'il mudhari sahiba apa? Sahiba ishibi. Yas, Oh, sahiba yashabu. yashabu. Sahiba yashabu. Yashabu. Kalau misalnya, coba di sini. Yashabu. Afwan ya, kurang bagus. Aslinya bagus. Di sini jadi nggak bagus. Yashabu. Fi'il mudhari dari kata sahiba yashabu. Kalau ain fi'ilnya, dinamakan ain fi'ilnya. Fathah, maka alif di sini harokatnya apa? Kasroh sana. Kasrah. Ishab. Berarti ini sukun. Ishab. Al-fuqaha wal ulama. Wa ta'allam minhum. Wa khudh min adabihim. Fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin min al-hadith. Wahai anakku, bersamailah para ulama fiqih.
al-fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum, belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, ambillah adab mereka, fa inna dzalik ahabba ilayya, lebih aku sukai dibandingkan engkau banyak mengambil hadis dan kamu melalaikan adab mereka. Pentingnya untuk mempelajari adab, sampai beliau bilang habba ilayya min katsirin minal hadis. Dibandingkan antum belajar hadis banyak-banyak, nggak mempelajari adab. Antum belajar adab saja itu lebih baik dibandingkan banyak hadis tapi kamu nggak belajar adab. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, ahsan. Siapa lagi? Ana Ustaz. Tafadhali. Wa qala ba'duhum, ada di sini. وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أستاذ إلي Min من min من إلي من أن تعلم سبعين بابا من العلم. min al-ilm. وقال Istamiri. إيه، وقال مخلد ابن حسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أهواج من إلى كثير من الحديث. Min al-hadith. Ahsan. Barakallahu fiki. Jazakillahu khair. Wa qala ba'duhum libnihi, sebagian para ulama terdahulu mengatakan kepada anak-anak mereka, ya bunayya, la an ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban minal ilm. Undur awalan, unzuru fi kalimati ta'allama. Ta'allama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? فعل الماضي. Fi'il madhi atau fi'il mudhari? فعل الماضي. Fi'il madhi ماضي. atau fi'il mudhari? فعل الماضي. Fi'il madhi. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Madhi atau fi'il mudhari? Ini fi'il mudhari ya. Loh, kok fi'il mudhari Ustaz? Ustaz terapun kali ya? Enggak ya. Asalnya tata'allama. Taknya dihapus. Taknya dihapus. Antum sering dengar nggak? Orang bilang faddal faddal, faddal faddal. Sering nggak? Sering sekali. Mana taknya? Asalnya itu tafaddal. Aslinya itu tafaddal. Tafaddal, tafaddal. Sama juga ini. La an ta'allama baban. Asalnya la an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min al-ilm. Seperti itu. Jadi dia fi'il mudhari. Wahai anakku, engkau mempelajari satu bab dari adab
satu saja, ahabba ilayya, lebih aku sukai, min an tata'allama sab'ina baban min al-ilm, dibandingkan engkau mempelajari 70 bab daripada cabang-cabang ilmu. Nah, di sini juga bisa kita ambil faedah ya. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa baraka fikun. Ada kata ini. Tadi ukhtuna taraddada fi qiraatihi. Bingung. Mungkin ini mau min atau man ya? Ana mau baca min atau man ya? Antum lihat saja. Ada tipsnya atau trik. Trik. Antum lihat saja. Kalau setelahnya itu isim, berarti dia min. Min. Kalau setelahnya fi'il, berarti man. Khalas. Intahal amr. Sudah selesai. Lihat saja setelahnya. Kalau setelahnya itu fi'il, berarti man. Setelahnya isim, berarti min. Nah, seperti ini. Isim berarti min. An berarti min. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik. Insya Allah ya. Siapa lagi yang belum baca? Ada yang mau baca lagi? Ada ada yang mau bertanya? Oh, ana Ustaz. Tafadhal. Eh, kenapa dihapus taknya tadi Ustaz, di fi'lul mudhari li an ta'allama? Apa ada faidah di penghapusan itu? Enggak, cuman biar mudah aja diucapin. Yang pertama biar mudah, kemudian likat roti isti'mal, banyak digunakan. Oh, nah, Ustaz. Syukran. Oh. Sama antum, faddal faddal. Nah, itu kalau tafaddal tafaddal, mana antum merasa mudah? Tafaddal atau faddal? Fadl, fadl. Faddal faddal. Padahal Ustaz, padahal. Hmm. Padahal. Bukan faddal, faddal. Faddal nanti jadi apa? Odol. Nah, jadi karena ini mungkin sering mereka ucapkan kepada anak-anak mereka, li'an ta'allama, daripada li'an tata'allama, sulit. Mungkin yang ta'allama yang kedua ini udah pakai ta, karena udah nggak sulit lagi ya diucapin. Min an tata'allama sab'ina ba'ban minal minal ilmi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sa'alna doktorana, qalu, karena adanya isim yang dihapus itu disebabkan demi memudahkan pengucapan, kemudian karena seringnya diucapkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik. Baqiya indana khamsu daqaiq. Baik. Ah, kalau nggak ada lagi yang mau baca, Oh, ana mau Ustaz. coba baca dulu sampai belum ana jelasin ini. Waqala Makhladu, Makhladu ibnu. Nah, ini yang betul bacanya waqala Makhladu ibnu, bukan Makhladu ibnu, karena nggak ada alifnya. Kenapa nggak diadakan alifnya? Biar kita bacanya itu waqala Makhladu ibnul Husain al-Husaini libni al-Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita itu sangat butuh dengan adab daripada banyaknya hadis.
Kata para ulama juga bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau mudah untuk memahami ilmu, mudah juga dapat ilmu. Coba antum bedakan ketika antum berdiskusi atau bertanya kepada ustadz antum dengan adab, dengan enggak. Antum buka dengan doa-doa, buka dengan salam. Misalnya WA, salam, dengan antum langsung tanya, langsung nanya gitu, tanpa salam. Antum coba lihat bedanya. Lebih banyak mana ilmunya keluar? Dia kasih ke antum ketika antum buka dengan salam, dengan doakan beliau, bilang ustazi, indi soal, ahsanallahu ilaikun, dan seterusnya dibandingkan antum, Ustaz, apa ya artinya ini? Apa i'rabnya ini? Mubtada, udah selesai. Tapi ketika antum bilang, Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum, لو سمحتم أن تبين لي هذه الكلمة ما موقعه في الجملة, maka ustadznya insya Allah dia akan jawab ini adalah mubtada karena, dan seterusnya terus. Beliau pasti ada jawaban tambahannya. Makanya para ulama bilang bil adabi tafhamul ilm wa tanalul ilm. Mudah mendapatkan ilmu dengan adab tersebut. Karena kan para ulama juga mereka manusia. Mereka senang juga kalau dihormati. Seperti itu. Baik. Kalau nggak ada kita cukupkan. Tadi ada yang mau baca ya? Tafadhal. Iqra faqratan wahidah qabla an nantahi. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qila lisyafi'i Waqila. radhiyallahu anhu Waqila. wa qila lisyafi'i Bukan radhiyallahu anhu bukan wakila, waqila. wa qila Waqila. wa qila Ahsan. wa qila lisyafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatuka lil adabi qala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Masya Allah. Qila wa kaifa talabuka lahu qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Tafadhal. Akhuna Abdul Rahman. Waqila li Syafi'i. Qila ya, bukan kila. Kalau kila berarti Imam Syafi'i ditimbang tuh. Kala. Atau dipancing. Kail. Waqila li Syafi'i kaifa syahwatuka lil adab. Bagaimana gairahmu terhadap adab? Qala asma'u bil harf minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Subhanallah. Ketika saya mendengarkan satu huruf yang menjelaskan adab, mimma lam asma'hu, dari apa yang saya belum dengar sebelumnya, adab tersebut belum pernah saya mendengar belum sebelumnya, fatawaddu a'dha'i, seakan-akan tubuhku itu semua ingin untuk memiliki asma'an, bisa mendengar juga. Anggota tubuhnya itu pengen dengar juga adab tersebut sehingga tatana'amu bihi, merasakan kelezatan dalam mempelajari atau mendengarkan ilmu tentang adab, pembahasan tentang adab. Wa qila kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau itu mencari adab, menuntut adab? Qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuha atau ghairuhu. Bagaimana dia ditanya Imam Syafi'i, bagaimana keadaannya beliau dalam mencari ilmu? Itu seperti seorang ibu yang kehilangan waladaha,
kehilangan anaknya yang dimana laisa laha ghairuhu. Enggak ada anak yang lain. Itu adalah anak satu-satunya. Bagaimana itu beliau akan cari? Bagaimana ibu tersebut akan mencari anaknya yang hilang? Anak satu-satunya. Seperti itulah Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Naktafi ila huna. Ahibati fi din, azanallahu wa iyyakum. Nastamir fi al-liqa اللي بعده. Nasihat anak, mungkin di antara kita ada yang bacanya masih kurang, enggak apa-apa. Antum di sini tempatnya belajar. Semua orang yang udah pandai baca kitab, jangan antum lihat hasilnya. Antum lihat bagaimana mereka belajar, bagaimana banting, banting, tahan banting di pondok, tempat mereka belajar, dimarah-marahi, dipaksa baca, dan seterusnya. Isbir, ta'allam, mustamir, la taqif. Kesempatan antum ketika di mana saja yang buka kesempatan mau menyimak bacaan antum, antum maksimalkan baik-baik. Udah banyak kalau nggak salah. Ada juga Ustadz di antara Ustadz Sunnah juga sekarang lagi S3 di Madinah. Beliau sering banget buka program latihan baca kitab. Namanya Ustadz lupa nah Arif Saifuddin hafizahullah taala. Pondok beliau sama pondok ana namanya namanya aja yang sama. Ibnu Abbas. Sama-sama juga alumni pertama. Walakinna ilmuhu a'la wa akthar. Al-muhim ketika antum mendapatkan kesempatan ada yang mau mendengar bacaan antum, antum manfaatkan. Wala tastahi. Lan tanalal ilm atau lan yanalal ilm mustahin wala mustakbir. Enggak akan memperoleh ilmu orang yang memiliki sifat malu atau pemalu, dan juga orang yang sombong. Kemudian bagi yang udah lancar, bersabar terhadap kawan-kawan kita yang masih belum lancar dalam membaca kitab. Baik, barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa nas'alullah an yuwaffiqana fi amalil khairat wa ta'at ba'da Ramadan. Wa an yaj'alana rabbaniyin wa la ramadaniyin. Naktafi ila huna. Wa hada sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ilaikum Jazakallahu khairan, Ustaz. wa iyyakum.